Shalom pemuda GSC Tesalonika yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua kepada pemuda dan pemudi GSC Tesalonika Kota Batam. Pada saat ini saya dipercayakan oleh pengurus untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah perdana ini. Sekian lama kita vakum di dalam ibadah pemuda ini oleh karena pandemi COVID-19, tapi sekarang ini puji Tuhan oleh karena anugerahnya kita memulai. Baik, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu ini karena Tuhan memberikan kepada kami waktu yang baik. Terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang terbatas ini, supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar menjadi berkat bagi setiap rekan-rekan muda yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah perdana di tahun 2021 adalah karakter hidup Kristiani yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacakan buat rekan-rekan sekalian. Dikatakan begini, silakan membuka ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kita tahu bersama bahwa di dalam menghadapi banyak tantangan, Timotius dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Di antaranya, Paulus memberikan satu penjelasan yang cukup jelas kepada Timotius tentang menjadi teladan kepada hidup orang percaya. Nah, kita tahu bahwa konteks jemaat yang sedang dilayani oleh Timotius, yaitu jemaat Efesus, merupakan jemaat yang begitu kompleks. Dan kita tahu adat budaya, apalagi kalau berkaitan dengan masalah umur, orang muda dikaitkan dengan orang yang belum berpengalaman. Nah, oleh karena itulah maka Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang sangat penting buat anak muda ini, Timotius, supaya dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang ada di jemaat Efesus, yang di mana Timotius melayani Tuhan. Nah, sebagai orang muda tentunya kadang-kadang kita dianggap orang yang tidak berpengalaman. Kadang-kadang kita dianggap sebagai orang yang belum banyak makan garam. Nah, kita tahu bersama rekan muda yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat kepada Timotius ini memberitahukan tentang bagaimana dia dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat kompleks, di tengah situasi yang sangat sulit, di tengah jemaat atau masyarakat yang menuntut seorang rohaniawan itu harus benar-benar orang yang berpengalaman, orang-orang yang betul-betul orang-orang yang dapat menunjukkan jati diri sebagai jati diri orang Kristen yang betul-betul memiliki karakter Kristus di dalamnya. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan bahwa seorang yang sudah tua belum tentu secara otomatis karakternya dewasa. Tetapi sebaliknya, seorang yang masih muda belum tentu tidak bisa menjadi dewasa dalam karakternya, karena kedewasaan karakter tidak ada hubungannya dengan usia. Kedewasaan karakter tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang, pengalaman seseorang dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu, kedewasaan karakter itu saya katakan diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Saudara, seringkali ada orang yang sudah tua, berpengalaman, punya jabatan, tetapi ketika suatu saat digoncangkan, barulah kelihatan siapa dia yang sebenarnya. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan begini, kalau engkau ingin melihat karakternya, kalau engkau ingin melihat attitude-nya, berikanlah dia jabatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terjebak dengan karakter seseorang waktu di gereja ataupun dimanapun, yang kemudian dia menunjukkan seperti berwibawa, tetapi sebenarnya dia sedang menyimpan sesuatu hal yang kurang baik di dalam hidupnya. Saya ingin katakan, ciri yang dewasa adalah berani mengambil tanggung jawab. Jadi seorang muda itu harus berani mengambil tanggung jawab. Orang yang memiliki karakter yang dewasa adalah orang yang betul-betul memiliki potensial menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang memiliki karakter atau attitude yang baik. Orang seperti sebatang pohon, kadang orang lebih tertarik pada buahnya, benar nggak? Penampilan luarnya, orang lebih tertarik kepada apa yang ada di depan dia. Orang tertarik kepribadiannya, melihat karismanya, tapi ingat, sebuah pohon akan bisa menghasilkan buah yang banyak dan batang yang kuat tergantung pada akar yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tapi fondasi dan dasar hidup seseorang adalah attitude, sikap hidup atau karakter. Nah, karakter itu penting, saudara. Karakter itu penting di dalam kehidupan orang percaya. Seorang penulis buku yang sangat terkenal, Dr. John C. Maxwell, dia mengatakan, orang mungkin tertarik dan mendengar kata-katamu, tetapi mereka lebih suka melihat attitude dan sikapmu atau karaktermu. Sekali lagi saya ingin katakan, karakter yang baik itu penting dalam kehidupan orang percaya. Tingkah laku kita sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Dalam pengertian kemampuan secara tingkah laku, kemampuan secara kerohanian kita. Seseorang menjadi sangat hebat bukan hanya dia memiliki kemampuan secara intelek. Kemampuan dalam melakukan apapun dalam kehidupannya. Tetapi seseorang bisa dikatakan hebat karena ia memiliki karakter yang baik. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadi sangat hebat bukan hanya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, bukan juga memiliki pengetahuan, tetapi memiliki karakter atau sikap hidup yang baik. Jika saudara setuju sama-sama dengan saya, katakan amin. Karena memang banyak orang yang katanya memiliki pengetahuan, katanya memiliki jabatan, bahkan dibilang katanya memiliki titel yang begitu banyak, tetapi attitude-nya, tetapi sikap hidupnya, tetapi karakternya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, apa sih itu attitude? Apa itu sikap itu? Hidup itu? Apa itu karakter itu? Saya ingin katakan, karakter adalah sikap atau tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Misalnya, cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita bersikap terhadap orang lain. Kenapa? Saya katakan karakter itu merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang tidak hidup secara sendiri-sendiri. Kita butuh orang lain, maka saya katakan bahwa karakter itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut saya katakan,
attitude, sikap hidup atau karakter itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap yang baik adalah hal yang dasar dari kehidupan sosial antara manusia, dan kita sangat memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bersikap hari ini karena aku butuh maka aku harus baik. Kita nggak bisa bersikap seperti itu. Kita mengatakan aku butuh dengan dia maka aku harus bersikap baik. Tetapi ketika aku tidak butuh, terserah orang mau menilai apa saya, terserah. Karena aku butuh, aku mau bersikap baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi, bukankah kita melihat sehari-hari ada orang yang model seperti ini? Saya kasih contoh. Orang yang kaya tidak menunggu dia harus rendah hati ketika Tuhan izinkan ada masalah jatuh miskin, baru dia menjadi rendah hati. Enggak. Saya mau katakan bahwa we don't know what happen next. We need one another. We need one another. Katakan kepada kiri kanan kita bahwa kita butuh orang lain di sekitar kita. Kita butuh orang lain di sekitar kita. Ya. We don't know what happen next. We need one another. Kita butuh orang lain di sekitar kita. Masalah karakter ini tidak hanya hubungan antara saudara, antara teman kerja, atau teman dekat dengan kita, dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, masalah karakter ini adalah merupakan masalah di semua kalangan. Dalam hal ini khusus bagi kita sebagai sesama kaum muda di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya mau katakan begini, karakter itu mengalahkan skill. Artinya karakter itu mengalahkan pengetahuan. Karakter kita itu mengalahkan pengetahuan kita. Karena saudaraku, kalau skill itu dapat dipelajari, kalau pengetahuan itu kita bisa dapat belajar sendiri. Tetapi karakter itu hanya mutu engkau mau berubah atau tidak. Karakter itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita latih di dalam kehidupan kita sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan. Tingkah laku kita yang buruk itu sangat sulit sekali untuk diubah. Ya. Artinya kepribadian yang mudah beradaptasi, terbuka dan rendah hati, respect terhadap orang lain merupakan satu ciri khas di dalam orang menilai kita adalah orang yang berkarakter, yang berattitude baik pada orang lain. Saudara, sekali lagi saya mengatakan attitude itu mengalahkan skill. Skill bisa dipelajari, namun attitude sangat sulit diubah. Kepribadian yang mudah beradaptasi, terbuka, rendah hati, respect terhadap orang lain, itulah yang dilihat orang. Kadang-kadang karakter kita berubah ketika Tuhan izinkan kita ada masalah. Benar, banyak orang yang terlalu sombong karena dia kaya, karena dia punya jabatan. Tetapi giliran ketika Tuhan izinkan dia ada masalah, baru dia mau menjadi orang yang rendah hati. Tidak seperti itu, saudaraku. Ya, kita jangan tunggu ada masalah, baru kita mau jadi orang yang rendah hati, mau perhatikan dengan orang lain dan lain sebagainya. Pada saat ini yang tepat, sama seperti Paulus mengajarkan kepada Timotius, hendaklah kita menjadi teladan bagi semua orang percaya. Saudara, menjadi teladan itu gampang-gampang sulit sebetulnya. Tapi yang terpenting adalah harus kita introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah new life, sudah hidup baru di dalam Tuhan atau tidak? Karena orang mau usaha apapun untuk menjadi baik tidak akan mungkin terjadi kalau dia tidak dilahirbarukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada di dalam hatinya, apapun yang dilakukan tidak akan pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh baik, yang orang-orang yang dinilai orang itu berkarakter. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah maka menjadi teladan itu sangat penting. Menjadi teladan berarti tidak menjadi batu sandungan. Ketika orang lain terganggu karena perkataan dan tingkah laku kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya setuju ada orang yang bilang begini,
bahwa hidup kita nggak butuh pertolongan orang lain. Ya, sedikit-sedikit minta tolong sama orang, sedikit-sedikit minta tolong sama orang. Ya, mungkin kita butuh pertolongan orang lain. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kalau kita mau minta tolong orang lain kemudian salah, enggak. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak mau berubah. Kalau kita tahu hidup kita menjadi batu sandungan, mungkin kita perlu introspeksi diri dan berdoa supaya Tuhan mengubah hati kita menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau saudara tidak dilahirbarukan, saudara sulit berubah. Maka pastikan dalam kehidupanmu bahwa engkau sudah betul-betul jadi anak Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengutip lagi salah satu buku yang ditulis oleh John Maxwell di dalam buku yang berjudul Thinking for a Change, ya, yang menyatakan ada 6 langkah yang bisa mengubah hidup manusia. Dia bilang yang pertama, kita harus mengubah cara berpikir kita, mengubah cara pola pikir kita akan mengubah keyakinan kita. Artinya kita harus mengubah cara pikir, mengubah pola pikir, maka otomatis menurut John Maxwell akan mengubah keyakinan kita. Yang kedua, jika keyakinan kita berubah, John Maxwell mengatakan harapan kita itu akan berubah. Dan selanjutnya yang ketiga, dia katakan jika harapan kita berubah, sikap kita ini akan berubah. Dan selanjutnya jika sikap kita berubah, perilaku kita pasti akan berubah. Dan jika perilaku kita akan berubah, tentu kinerja, cara kerja kita akan berubah. Nah, jika kinerja dan cara kerja kita berubah, maka hidup kita akan berubah. Saudara, sangat indah apa yang dikatakan oleh John Maxwell ini untuk memberitahukan bahwa perubahan diri selalu dimulai dengan perubahan pola pikir. Saudara, di dalam Roma 12, Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bertransformasi artinya dia berubah dari kepompong kemudian menjadi kubu-kubu. Ini yang disebut dengan transformasi. Berarti dahulu kamu seperti ini, sekarang kamu sudah seperti ini. Dahulu kamu tidak baik, sekarang kamu cenderung menjadi orang yang baik. Itu yang namanya perubahan. Maka John Maxwell mengatakan perubahan itu berawal dari cara dan pola pikir kita. Sudahkah engkau tahu siapa dirimu, diciptakan oleh siapa? Ketika engkau mengetahui tujuan dan pola pikir kita, dari mana asalnya, maka cenderung kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu, ini merupakan hal yang konkret di dalam kehidupan anak-anak muda, supaya kita terus melihat kepada diri kita sejauh mana engkau berubah di dalam perkataanmu, cara engkau berkata, cara engkau berbicara dengan orang lain, di dalam tingkah lakumu, cara engkau melakukan orang lain, cara engkau memperlakukan hidupmu, cara engkau memperlakukan hidupmu di hadapan Tuhan, dan di dalam kasihmu, artinya di dalam kasihmu engkau terus melihat dari aspek kasih sebagai dasar di dalam engkau berelasi dengan orang lain, engkau berelasi dengan teman, dengan sahabat dan lain sebagainya. Ya, jadi kuncinya itu memang sangat kompleks ketika Paulus memberitahukan kepada Timotius supaya dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Penting sekali untuk kita menjadi berkat buat orang lain supaya Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita harus belajar untuk bertumbuh dalam Kristus dan memiliki sikap, pola pikir, attitude yang baik, karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Dan dengan demikian kita harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki karakter atau attitude yang baik, secara tidak sadar kita telah melemahkan iman orang lain. Yang pertama. Yang kedua,
membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kalau kita tidak memiliki karakter attitude yang baik, saya katakan bahwa kita telah melemahkan iman banyak orang karena menjadi batu sandungan. Yang kedua, membuat nama Tuhan dihujat, membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Oleh karena itu rekan-rekan muda, marilah kita berubah di dalam sikap karakter kita. Setiap kita sebagai anak Tuhan seharusnya memiliki prinsip hidup yang benar sesuai dengan karakter Kristus. Semakin kita memiliki prinsip hidup, maka semakin kita berkarakter yang membuat kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Apa prinsip hidup? Saya punya prinsip sebagai hamba Tuhan. Saya ini punya prinsip. Saya punya prinsip melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena yang kita lakukan bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka di dalam segala pekerjaan saya harus terus berubah, harus terus melakukan segala sesuatu bukan supaya saya dipuji, bukan supaya saya dimuliakan, tetapi saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ketika orang mulai memuji saya terus mengatakan itu semua karena Tuhan Yesus. Itu prinsip saya, melakukan segala sesuatu secara baik. Apapun, apakah orang lain membuat saya harus mengerjakan untuk dia, saya harus lakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu prinsip hidup saya. Apa prinsip hidupmu? Kamu harus punya prinsip hidup supaya itu merupakan satu hal yang kemudian seperti anak tangga, engkau akan berpacu sampai terus melihat Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudara, ada begitu banyak anak Tuhan yang kemudian jatuh di dalam banyak kesalahan-kesalahan yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anak muda, teman-teman muda, rekan-rekan muda di Asia Tesalonika yang saya kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin katakan 3 langkah kedewasaan saya ketika melihat dalam konteks apa yang dibacakan, yang ditulis oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Dia menuliskan 3 langkah, ya, 3 langkah di dalam pertumbuhan, di dalam melihat pertumbuhan kerohanian seseorang. Yang pertama dia mengatakan bergantung, dependent. Itu seperti bayi. Dia katakan kalau bayi itu selalu merepotkan orang lain, selalu memerlukan orang lain, selalu membuat orang lain begitu sibuk untuk mengurus dia, karena dia masih bayi. Makanya disebut dependent, dia bergantung. Bayi memang lucu, tapi kalau sudah 40-60 tahun, kelakuan masih seperti bayi, berarti apa? Sedikit ditegur, menangis, tidak bisa kerja, tidak bisa merenungkan firman Tuhan sendiri, selalu merepotkan orang. Itu bukannya lucu, tetapi menyebalkan. Ya, itu kadang. Nah, yang kedua, menurut Stephen Covey, dia mengatakan independen. Independen itu adalah orang muda. Kalau tadi seperti tadi, dependen itu bergantung. Kalau sekarang orang muda itu disebut independen menurut Covey. Dia katakan dia bisa mandiri, dia bisa bekerja, mencari nafkah sendiri, membaca firman Tuhan sendiri, tapi dia selalu merasa paling hebat, tidak butuh orang lain. Ego yang sangat tinggi kecenderungan itu ada di anak muda. Tapi walaupun saya tidak setuju 100% seperti ini, tapi menurut Covey bahwa orang yang independen adalah orang yang seperti orang muda seperti ini. Ya. Susah kalau kita punya pasangan hidup yang egois, bukan? Susah kalau kita punya orang yang ada di dekat kita yang mau menang sendiri, bukan? Susah. Maka yang paling penting di dalam hidup kita ada di dalam poin yang ketiga menurut Covey adalah independensi, ya, interdependensi atau saling ketergantungan. Ini disebut orang dewasa. Saudara, seharusnya seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sudah mandiri dan bisa mengatur Taman Eden.
Tetapi Tuhan katakan tidak baik seorang diri saja. Nah, orang yang interdependensi itu saling bergantung satu dengan yang lain. Dia selalu membutuhkan orang lain di sekitar kita. Maka saya bilang bahwa karakter itu adalah terhubung sekali dengan hal-hal yang bersifat sosial, relasi dengan satu dengan yang lain, karena Tuhan menciptakan kita bukan makhluk, bukan hidup sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa orang interdependensi ini sangat supel, sangat suka bekerja dalam tim. Maka saya katakan berbahagialah yang masih single, yang bisa menemukan karakter yang ketiga ini, yaitu dewasa. Ya, jadi kalau saya mau katakan bahwa interdependensi ini adalah merupakan saling ketergantungan, sama seperti yang pernah saya belajar waktu saya masih sekolah, yaitu simbiosis mutualisme, ya, simbiosis atau saling ketergantungan satu dengan yang lain, mutualisme. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan tubuh manusia itu tangan tidak berjalan sendiri, mata tidak berjalan sendiri, kaki tidak berjalan sendiri. Semua itu saling bekerja satu dengan yang lain. Tentunya kita sebagai yang muda harus menjadi teladan. Saya mau katakan, mengapa kita harus menjadi teladan? Yang pertama saya tegaskan, karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh. Sekali lagi, mengapa kita harus menjadi teladan? Karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh. Menjadi teladan adalah perintah. Kata jadilah teladan ini yang ditulis oleh Paulus bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang aktif. Jadilah teladan. Maka diajarkan kepada kita untuk tetap menjadi teladan. Bagaimana agar kita menjadi teladan? Jaga perkataanmu, jadilah teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam kesetiaan, menjadi teladan dalam kesucian. Semua itu menyatu di dalam tingkah laku kita, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, rekan muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang menyaksikan ibadah, yang ikut ibadah youth di perdana di bulan Februari ini. Dan saya percaya ke depan kita semakin dikuatkan, kita menjadi teladan bagi sesama kita, bagi rekan-rekan kita. Kita tidak mau seperti ini, apalagi dalam masa-masa pandemik ini. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus menjadi orang yang dinilai baik oleh orang yang di luar sana. Kuncinya adalah engkau harus melihat kepada dirimu sendiri. Apakah engkau sudah dilahirkan kembali di dalam Tuhan? Yang kedua, ketika engkau sadar bahwa engkau sudah dilahirkan, berarti engkau anak Tuhan. Berarti sadar identitasmu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah bersama-sama belajar. Keterbatasan kami di dalam belajar firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, di dalam mengiringi Engkau. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari dengan iman sama-sama kita katakan amin.